sampaikan, yang pertama-tama memang sebentar lagi kita mau mengadakan bulan suci Ramadan. Jadi bulan suci Ramadan kita wajib mempersiapkan diri kita dalam menghadapi bulan Ramadan. Apa sih Bu pengertian Ramadan? Ibu tak sering nyebutin Ramadan. Apa sih artinya Ramadan itu? Siapa yang tahu? Ramadan bulan apa? Bulan penuh rahmat. Ramadan artinya Ramadan. Apa Bu? Membersihkan. Bu Ji? Ramadan artinya Pembakaran. Apa yang dibakar? Apa yang pembakarannya? Pembakaran apa? Yaitu dosa yang ada dalam diri kita. Bagaimana cara meredam dosa kita itu? Yaitu dengan menjalankan puasa di bulan pembakaran, di bulan Ramadan. Jadi Ramadan artinya pembakaran. Jadi semua dosa kita yang kita lakukan sebelum Ramadan sampai menjelang Ramadan itu, nanti di bulan Ramadan kita dibakar dosa kita. Supaya apa? Supaya hilang dosa. Yang pertama meredam hawa nafsu. Yang kedua apa? Berbuat maksiat. Kita redam tuh, kita bakar semuanya. Supaya apa? Supaya bersih nanti kitanya. Kalau dosa kita sudah dibakar sampai nanti 30 hari, insya Allah dosa kita akan terhapus. Insya Allah. Karena ada yang mengatakan bahwa setan itu dibelenggu ya Bu ya. Dibelenggu. Masa iya, siapa yang belenggu? Kan di jalanan banyak tuh yang buka puasa sembarangan, seenaknya aja ya. Siapa yang belenggu? Ya kita sendiri yang membelenggu setan. Kita biasanya sehari-hari ngomongin orang, kiri kanan, belakang depan ngomongin orang. Sekarang kita belenggu, itu kan setan. Kita belenggu, jangan ngomongin orang karena mengganggu itu. Kita biasanya nenangga, yang diceritain apa? Ghibah. Nah, kalau Ramadan jangan nenangga. Iya, di rumah baca Quran, baca apa aja, mending masak daripada nenangga. Kalau nenangga kasihan dibicarain, suami, ya apa ya? Jadi juga kan dosa tuh, redam lagi. Usah nenangga kalau gitu ya. Di dalam baca Quran, sholat sunnah, sholat wajib, baca Quran lagi. Dikurangi kita yang belenggu setannya, bukan orang lain, diri kita sendiri. Karena kita dalam rangka pembakaran dosa kita, ya kita sendiri yang membelenggu, sehingga mudah selamat sampai menjelang Idul Fitri. Nah itu pengertian Ramadan ya Bu ya. Nah kan dalam rangka menghadapi bulan Ramadan itu kita perlu persiapan. Apa yang kita persiapkan untuk memasuki bulan Ramadan? Pertama, apa yang kita siapkan? Bu? Apa? Ilmu, betul. Yang pertama kita mempersiapkan mental kita. Sebelum yang lain mental kita dulu. Kita siapkan dulu nih bahwa kita mampu. Insya Allah kita mampu puasa. Insya Allah kita mampu baca Al-Quran, sholat 5 waktu tepat waktu, sholat sunnah, membaca sholawat. Pokoknya kita persiapkan dulu tuh kitanya. Ya, mental kita siap nggak untuk menjalani bulan Ramadan? Insya Allah. Siap atau tidak siap? Ya kita harus. Kalau sebentar lagi, 12 hari aja, 11 hari lagi. Ya. Jadi mental kita dulu yang harus kita siap. Kalau yang ngaji mah insya Allah ya mentalnya udah pada siap. Kuat. Insya Allah. Nah, kalau anak kita mentalnya siap nggak?
kita, mantu kita, terus cucu kita. Coba mental mereka siap nggak menjalani bulan Ramadan? Nah kita kan jadi nenek ya, neneknya yang ngasih tahu. Kita jadi ibu, ibunya yang ngasih tahu. Kita dulu siap. Sebelum anak cucu siap lah kita dulu, mental kita yang harus siap. Jangan anak kita pada puasa, kita yang nggak puasa. Ya kecuali kita lagi hidup. Itu pun makannya harus kumpul di kamar. Jangan diperlihatkan kepada anak cucu kita yang lagi puasa. Nanti sangatnya, alah nih aja nggak puasa, ngapain juga kita ikutin puasa begitu. Kenapa? Karena mental ibu dan mental nenek nggak siap. Jadi kalaupun kita batal, jangan di depan mereka yang lagi puasa. Siapkan mental kitanya udah. Kalau kitanya siap, anak dan cucu juga insya Allah sih siap. Siapa yang kasih contoh? Lah kita sebagai nenek, lah kita sebagai ibu. Kalau bapaknya siap nggak mentalnya? Nggak tahu. Kalau di rumah mah iya bersih, kering. Kalau di luar, kan banyak kedua. Jadi yang paling penting kita sebagai ibu, kita sebagai nenek siap dulu mental kita menjelang bulan Ramadan. Kalau kita siap, insya Allah anak cucu kita juga siap. Itu yang pertama, mental kita. Ya. Yang kedua, persiapan apa? Ilmu. Betul kata Bu, ilmunya dulu. Ilmu puasa. Siapa apa yang membatalkan puasa harus tahu dulu. Oh diterangin sekarang panjang, nanti maghrib baru selesai. Lihat di Google, lihat di buku yang membatalkan puasa itu apa aja. Jadi harus tahu dulu ilmunya puasa. Apa arti puasa? Apa yang membatalkan puasa? Rukun puasa. Nah harus tahu dulu ilmu. Ya nanti ibu cari dulu. Apa yang membatalkan puasa? Apa ilmu yang mengenai tentang puasa? Dan cari sekarang udah gampang ilmu mana ada. Tapi memang harus hati-hati juga kalau dari Mbak Google ya, karena bisa aja secara dari non muslim mengarah itu, jadi mengkaburkan. Mending pakai kitab, ya, pakai kitab, ketahuan kitabnya siapa yang baca, oke? Nah, yang kedua adalah persiapan ilmu. Ibu-ibu mah ngaji, ilmunya juga sudah tahu. Ya enggak? Ya apa iya? Insya Allah ilmunya sudah tahu. Yang membatalkan puasa ibu tahu? Kalau anak kita, kalau mantu kita, kalau cucu kita udah tahu. Harus dikasih tahu ilmunya. Kapan dikasih tahu? Ya, pada saat dia mulai belajar puasa. Kalau ibu nggak bisa memberikan ilmunya, suruh ngaji. Banyak pengajian sekarang. Yang penting ada ilmu tentang puasa. Ya Bu ya. Tadi persiapan mental, yang kedua persiapan ilmu. Yang ketiga persiapan fisik. Bu, fisik ibu ada yang sakit mah enggak? Ada yang sakit kolesterol? Vertigo? Mah? Nah kita persiapkan dulu tuh fisik kita. Sebelum masuk bulan Ramadan, kita berobat dulu ke dokter atau ke bidan atau ke mantri. Di menjelang bulan Ramadan apa saja yang tidak boleh kita makan, apa saja yang boleh kita makan, bagaimana tidur kitanya, itu harus dipersiapkan supaya apa? Di bulan Ramadan itu kita lancar menjalankan persiapan fisik ibu. Nah, kalau misalnya ibu sakit mah, berarti minum obatnya kapan persiapkan dulu. Ya, sebelum Ramadan kita periksa dulu ke dokter. Nah, kalau saya kan kolesterol ibu, ini nggak boleh makan daging banyak-banyaknya. Nah, persiapkan jangan bulan Ramadan jangan makan daging. Gorengan, nah itu gorengan nggak bisa nolak. Yang kolesterol.
Ya, Gorengan sama buah. gorengan, apalagi takjil gorengan semua. Ya Allah. Kalau nggak ada takjil kayaknya nggak kaci bukan puasa ya. Katanya sih begitu. Nah, kita harus bisa mempersiapkan fisik kita. Kalau fisik kita nggak kuat dengan gorengan, ya redam. Yang direbus-rebus aja dulu ya. Yang direbus aja supaya apa, puasa kita lancar. Sudah tahu kolesterol makan gorengan 30 kali. Ibu gula darah, penyakit gula darah, makanya takjil susu. Wah, manis selama 30 hari. Ntar habis Ramadan juga tepar. Ya dah harus dipersiapkan itu fisiknya. Jangan mau-maunya kita. Kan kita udah usia 30 ke atas nih ya. Ya harus hati-hati. Hah? 40 lebih. Ini 50. Jadi harus dipersiapkan. Ya jangan sampai bablas nanti di Ramadan kita sakit. Mudah-mudahan kita sehat ya. Amin. Kemudian persiapan yang keempat adalah persiapan harta. Apa Bu yang kita siapkan? Yang pertama-tama beras. Beras lagi naik. Iya, karena yang pertama uang. Yang pertama yang dibeli apa? Beras dulu, jangan baju dulu. Iya, ada beras. Berberas dulu selama bulan Ramadan. Dan berapa tuh? Kalau misalkan seliter berarti kita persiapkan 30. Misalnya 2 liter berarti 60. Siapin beras dulu. Yang kedua apa lagi? Cabai, bawang, tomat. Nah, udah buat dulu. Gak punya duit lagi tinggal bikin nasi goreng. Makan telur deh. Nasi goreng spesial ya. Yang penting-penting aja dulu selama bulan Ramadan. Kadang kan itu baru puasa 1 hari udah mikirin baju, udah mikirin kue, ya Pak ya. Ntar bikin apa ya? Ntar beli bajunya kayak gimana ya? Utang apa beli ya? Pokoknya begitu. Soalnya aku nggak ada pada dapat. Terus kita juga harus lihat tuh suami kita tuh kemampuannya seapa. Itu juga harus dilihat selama 1 bulan. Misalnya 3 juta biar cukup harta kita 3 juta sebulan. Jangan sebelum sebulan uangnya udah habis terus mau 30 hari 10 hari mau lebaran makan apa. Jadi perlu dipersiapkan harta kita. Beli yang penting-penting aja. Jangan yang tidak penting diikut beli juga. Jadi pilih ya. Jadi harta kita digunakan semaksimal mungkin. Jangan boros ntar segala dibeli. Kado dibeli, apa dibeli, makanan dibeli. Akhirnya kita buka puasa berapa piring sih Bu? Paling juga setengah piring. Aku gorengan aku selesai. Gak usah macam-macam. Oh, cuma kalau nggak ada es buahnya nih ya. Enggak, buat buka puasa nggak ada es buahnya nih kaki. Beli, kalau punya duit juga beli. Kira baru 20 hari duitnya habis. Ya. Jadi apa ya? Kalau kita kan ekonomi ya, jadi kalau yang namanya itu tuh ngatur uangnya biar cukup sampai 30 hari. Makanya harus dipersiapkan harta. Dan jangan lupa harta kita itu ada milik orang lain, yaitu zakat Fitrah. Sebelum habis waktunya zakatin dulu itu. Zakat kita, suami kita, zakat anak-anak. Kalau anaknya punya uang, siapa apa-apa, mereka yang zakat sendiri. Kalau yang nggak punya siapa yang zakatin? Kalau orang tua, itu wajib dari persiapan. Nah, kalau harta zakat itu dikeluarkannya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa? Bu, Ya, Bu. zakat bulan Ramadan dikeluarnya pada saat tanggal berapa sampai tanggal berapa? Dari awal Ramadan supaya nggak lupa sama satu bayar zakat boleh. Pertengahan bayar zakat boleh. Jangan orang udah Allahu Akbar, ya Allah belum zakat.
Masa? Tapi masih dari tanggal 1 sampai tanggal 29. Kalau pada saat Id sudah mulai Allah Akbar, nah udah nggak boleh lagi. Bu gimana Bu kalau bayi baru lahir tapi belum sholat Id, zakat nggak Bu? Zakat. Zakat karena lahir sebelum sholat Id berdiri. Zakat. Tapi kalau pas lahiran udah sholat Id itu tidak wajib. Ya, amin Bu ya. Jadi usahakan itu zakat duluan dari tanggal 1 sampai sebelum Sholat Id. Ya, jangan lupa ya. Ya, ada rezekinya. Amin. Amin. Kemudian yang kelima, persiapan keluarga. Kalau kita mah insya Allah ya udah siap. Keluarga kita udah siap belum? Keluarga anak kita kan masih sama mantu nih, udah siap belum? Terus cucu, udah siap belum coba keluarga? Kalau saya mah yakin lah yang ngaji mah udah siap secara akidah, udah oke kayaknya soalnya. Tapi anak cucu kita, keluarga kita tuh biar siap. Kadang kan susah kalau anak laki-laki, anak perempuan bisa bilang iya aja. Anak laki ya ada juga sih anak laki yang nurut sama ibunya ya, jangan gini, jangan begono, ujang, paham. Nah, lagi mantu, emang ibu mau nasihatin mantu? Bu, masa sih? Biasanya sama mantu berantem. Saya nasihatin kalau dia sini rumah. Baru tadi saya bilangin. Mau anak, mau mantu, nasihatin. Mau dia marah, mau dia nggak marah, yang penting kita udah nasihat. Yang pertama puasanya harus, semuanya harus puasa. Anak kita, mantu kita harus puasa. Ya ilokan, anak kita puasa, mantu kita gak puasa, kita diamin. Ya nggak boleh ya, sama-sama kita nasihatin dia menjalankan puasa. Kalau lagi di rumah nggak kelihatan sama kita, bilangin. Atau udah kalau dia di luar Maya, itu urusan dia sama Allah. Anak puasa itu Allah yang menilai, Allah yang membalas pahala. Bisa aja bohong sama kita, ya Maya. Di luar makan lah, ke restoran lah, kemana lah. Di rumah melengong. Itu bisa aja. Tapi itu urusannya sama Allah. Ya, jadi anak kita, keluarga kita siapkan. Nah, yang paling susah cucu. Kalau cucu masih SD, masih kita bisa arahkan. Kalau cucunya udah SMP, apalagi laki, perempuan juga sama sih sekarang. Perempuan atau laki sama aja kita ngebinanya, ya Allah. Penuh perjuangan. Kalau nggak kita minta taufik dan hidayah sama Allah, itu susah. Memang sih walaupun kita saja ya Bu ya, walaupun ibu dan bapaknya soleh dan soleha, karena taufik dan hidayah bukan punya kita, punya Allah. Jadi yang memberi kesadaran menjalankan ibadah puasa itu Allah. Tapi paling tidak kita sudah memberi, kita sudah mengarahkan, kita didik dia puasa, kita didik dia sholat, itu untuk mempersiapkan keluarga agar puasa bersama. Ibu senang nggak? Kita puasa, suami kita puasa, anak kita puasa semuanya, cucu-cucu kita puasa semua, buka bersama bareng. Senang nggak? Rasa apa tuh? Biasa. Kalau gunung itu lebih gede dari gunung hati. Kalau pada nurut. Nah, kalau ada yang nggak puasa, cucu kita nggak puasa, gimana perasaan ya Allah? Kita merasa gagal ngedidiknya ya Bu. Jangankan cucu, udah anak aja kita. Anak nggak puasa, perasaan ya Allah, belum mampu kita merubah anak, belum mampu kita merubah mantu, apalagi merubah cucu. Kan keluarga kita tuh harus dipersiapkan untuk menjalani puasa di bulan Ramadan. Kita usahakan, kita kasih tahu, kita
kita bimbing supaya mereka puasa dan menjalankan perintah Allah di bulan Ramadan. Tapi bukan hanya di bulan Ramadan aja, di bulan-bulan yang lain juga. Ya Bu ya, itu yang nomor 5. Sekarang yang terakhir, mempersiapkan masyarakat. Ibu mampu mempersiapkan masyarakat biar sholat semua, biar puasa semua, biar baca Quran semua. Mampu nggak? Insya Allah. Jangan bilang nggak mampu. Kita namanya dakwah, apalagi jadi saja. Pada ngelawan. Ya kita mah kagak diuber-uber, kagak dibunuh, kagak ditimpukin, cuman ngomong doang tuh yang nyelkit. Nah kan Nabi mah pakai ditimpukin sampai hijrah, mau dibunuh sampai hijrah. Kalau kita mah kagak, cuma dikatain doang. Ya ngapain kayak gini sih gue? Rame. Itu mah baru ngatain, belum mau dibunuh, belum diuber-uber, belum ditimpukin sampai berdarah-darah. Belum. Sedikit perjuangan kita lebih dari Nabi itu belum. Nah, makanya persiapan masyarakat diawali dari kita dulu. Udah kita beres, keluarga dulu. Rapihin dulu tukuan musikum, walikum, keluarga dulu. Kalau keluarganya bagus, keluarganya bagus, semuanya jadi apa? Jadi masyarakat yang bagus. Saya yakin yang ngaji ini keluarganya insya Allah udah pada bagus. Itu jadi komunitas masyarakat yang sudah bagus. Kita bisa. Tetangganya ngeselin. Pada ngopi siang-siang. Nah, bagaimana caranya? Itu tantangan. Bilangin, wah kopi yang Batak tuh kayak gitu. Tantangan dakwah kita kepada masyarakat. Yang penting kita, keluarga kita udah baik ya. Nah, sekarang arah-arah ke tetangga. Dulu para nabi itu memberitahu tetangganya dengan apa Bu? Dengan apa? Bukan. Dengan apa? Kalau ngasih tahu tuh mau izotul hasanah. Dengan kalimat yang baik. Jangan jangan kasar, jangan setak semur kalau kata Betawi. Kan harus mau izotul hasanah, masih tahu atau kita berdebat, tapi berdebatnya yang dengan yang baik. Atau kita ngasih taunya dengan yang baik. Jangan marah-marah. Puasa dulu. Kan biasanya begitu ya, ngasih tahu. Entar dia kagak mau lagi, nggak deket lagi sama kita, malahan Bangga begini aja bilangin. Bu, orang luar Islam aja menghormati. Kita puasa makan di dalam, masa lu sendiri orang Islam makan di luar mau jadi apa lu? Ditolong. Udah gitu saya pun saya pergi siapa sih terus banget. Ya, pulang. Ya banyak tetangga kita lah, terutama tetangga